Kak, kenapa ya kita harus menyembah Allah? Allah kan maha besar, maha agung. Kenapa perlu kita sembah? Panca, karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan segala-galanya itulah yang membuat kita harus menyembah Allah. Maksudnya gimana ya Eka? Bukannya Allah akan memberikan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang tidak taat? Yang nunjukin ada keharusan di sana Eka. Bukan gitu, Panca. Allah selama ini penuh kasih ke kita. Panca bayangin berapa nikmat yang Allah kasih ke kita. Mulai dari mata, hidung, telinga, lidah, kulit, tangan, kaki, sistem pencernaan, jantung, hati. Seluruh tubuh kita aja udah nunjukin kasih sayang Allah ke kita. Allah kasih itu semua gratis, tanpa perlu kita sewa kan? Kalaupun kita lahir tidak seperti anak lain, misal kita tidak bisa melihat, tapi kita masih diberikan organ lain oleh Allah dengan gratis. Belum lagi nikmat lain seperti udara, sinar matahari, dan masih banyak lagi, Panca. Semuanya ini gratis dari Allah. Seperti pohon cabai ini, Panca. Ini juga nikmat dari Allah. Kita bisa memanfaatkan pohon cabai ini untuk kehidupan kita. Kita tidak punya kuasa untuk menumbuhkan pohon cabai ini. Meskipun kita semai dengan baik, kita kasih pupuk, siram teratur, diberi ruang untuk mendapatkan sinar matahari. Jika bukan karena izin Allah, pohon cabai ini tidak akan tumbuh, Panca. Begitu besar kasih sayang Allah ke kita. Harusnya kita menyayangi Allah kembali kan, Panca? Salah satunya dengan ibadah. Ibadah itu untuk kita loh, Panca, bukan untuk Allah. Kita ibadah atau enggak akan ngurangin keesaan Allah, keagungan Allah, dan kebesaran Allah. Kita ibadah itu karena emang kita butuh, Panca. Dengan kita ibadah, kita nggak akan galau lagi. Dengan kita ibadah, insya Allah semua urusan kita mudah. Dengan kita ibadah, kita nggak akan merasa sedih meskipun kita cuma sendiri di dunia ini, Panca. Jadi, ibadah itu kebutuhan dan keperluan kita, Panca. Tapi Eka, ada teman yang sholat, puasa, tapi masih suka bolos sekolah, masih suka mencontek. Itu gimana Eka? Panca, itu malah nunjukin kelemahan manusia kan? Meskipun udah sholat, puasa, beribadah, kita masih bisa maksiat kan? Itu bukti kalau kita harus terus memperbaiki diri. Terus ibadah, mengingat Allah, taat sama Allah. Dan standar perbuatan kita itu bukan dari perbuatan teman-teman kita. Kalau teman yang udah sholat, puasa aja masih suka bolos, ngapain kita sholat? Nggak kayak gitu, Panca. Standar perbuatan kita harus sesuai sama aturan Allah, biar tenang hidup kita, Panca. Terus, kenapa ada dosa Eka? Kalau kita punya 3 teman, yang satu suka nyontek, suka berantem, yang satu lagi pintar tapi suka bolos, nggak merhatiin guru, dan yang satu lagi nggak pintar tapi rajin sekolah, giat belajar. Kira-kira guru kita akan bersikap sama nggak? Yang suka nyontek dan suka bolos meski pintar ini bakalan dapat teguran dari guru nggak ya, Panca? Terus teman kita yang nggak pintar tapi rajin bakalan disemangatin nggak ya sama guru? Normalnya gitu kan ya, Panca? Itu semua biar adil. Karena guru nggak nyuruh teman kita buat bolos, nggak nyuruh teman kita buat nyontek. Itu pengennya teman kita aja. Kita nggak bisa nanya kenapa perbuatan Allah begini, kenapa perbuatan Allah begitu, kenapa Allah nyiptain dosa, dan lain-lain. Tapi contoh tadi ngasih tahu kita kalau di sekolah aja harus adil, gimana Allah? Allah pasti lebih adil dari semua itu. Lalu surga neraka itu bagaimana ya Eka? Surga neraka itu hasil dari keimanan, Panca. Kalau kita taat sama Allah, patuh terhadap aturan Allah, insya Allah akan sayang sama kita, memberikan yang terbaik untuk kita, termasuk surga. Tapi kalau sebaliknya, kita nggak taat, melanggar aturan Allah terus, ya siksa yang akan kita dapatkan. Termasuk kita akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kayak kita di sekolah, kan ada aturan juga, Panca. Kita harus pakai seragam, datang sebelum jam pelajaran dimulai, mengerjakan tugas, dan lain-lain kan, Panca. Kalau kita melanggar aturan gimana, Panca? Ada teguran sampai hukuman kan? Tapi apa itu semua karena guru sekolah benci sama kita? Cuma mau kita susah aja.
Enggak kan Panca? Itu semua untuk kita jadi anak murid yang lebih baik, cerdas, bertanggung jawab, bermoral, akhlak mulia, dan taat. Masya Allah. Jadi selama ini Panca udah salah sangka sama Allah. Astagfirullahalazim. Maafin Panca ya Allah. Alhamdulillah.